yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi seluruh makhluk. Namun kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan. Perkembangan pembangunan yang begitu pesat membuat transisi yang signifikan untuk masa depan. Energi dan lingkungan hidup akan menjadi tema debat pura-pura Pilpres 2024 kali ini. Kami ucapkan selamat atas kehadiran kepada kedua paslon presiden dan calon wakil presiden. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Koma dan Bapak Kamit, paslon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Status Quo untuk Rakyat. Juga ada di sebelah kanan saya, ada Ibu Olen dan Bapak Raymond, paslon capres dan cawapres yang diusung oleh Koalisi Alternatif. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua paslon. Ya. Kedua paslon kali ini akan bertanya, menjawab, dan berdebat seputar isu yang beredar di masyarakat dan menyampaikan gagasan dan program untuk tema energi dan lingkungan hidup. Ya, kami persilakan paslon status quo untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk menanggapi persoalan lingkungan hidup, tentu ini tidak lepas dari pembabatan hutan. Lautan tercemar oleh limbah perusahaan dan polusi udara. Dan kita itu tidak bisa mengabaikan hal-hal tersebut. Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, Ini patah. perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, ini adalah hal yang buruk. Dan pencemaran lingkungan ini menjadi ancaman yang serius. Bukan hanya bagi negara kita, sehingga kita harus dengan sadar, dengan banyak perlu membenahi negeri ini. Lemahnya hukum yang tegak membuat penguasa-penguasa negara menghalalkan segala cara. Namun tidak dengan kami. Dengan Komat dan Kamit yang terus berkomitmen. Kembali pada poin sederhananya. Mulai dari hal kecil saya selalu menjaga lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Kesini Pak, jangan kesini kan bisa ke sana yang kosong. Dan juga menanam pohon di sekitar pekarangan agar polusi udara terjaga. Itu saya lakukan sejak saya kecil. Banjir, lingkungan hidup itu sangat berpengaruh bagi pola hidup kita. Polusi, kebakaran hutan sudah tidak ada. Itu semua berkat perjuangan kita. Dan perjuangan si Kamit ini sebagai gubernur semasa jabatannya. Berkat kinerja saya dan masyarakat, semuanya bisa teratasi. Karena pada akhirnya semua yang diberikan olehnya akan kembali kepadanya. Hubungkan semua urusan hanya pada Maha Kuasa. Bentar. Agar semuanya yang susah jadi Mudah. mudah, betul sekali. Semua urusan menjadi berkah. Dari paslon Alternatif, boleh menyampaikan ide dan gagasannya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, nama saya Olen. Saya seorang pedagang sayur mayur. Pasar dekat tempat saya berjualan tidak jauh dari konsesi pertambangan. Jadi saya ini heran, konsesi pertambangan nikel ini, mereka begitu gampang sekali untuk dapat lisensinya. Lahan di sana tuh main sekat sana sini, tapi bikin susah. Saya punya saudara-saudara di sana. Antek-antek tuh main sekat, kalau saya main sikat. Karena sayur itu harus bersih dahulu sebelum dibeli. Begitu toh? Betulkah tidak penonton? Saya ini muak dengan pemodal yang datang menggusur hutan yang menghidupi masyarakat kita di sana. Dengan berbicara bahwa mereka akan membangun usaha ekstraktif yang ujungnya malah meninggalkan beban kesengsaraan bagi saya punya masyarakat di sana. Mereka itu bawa masuk semua alat-alat berat, setiap hari mobil truk itu mondar-mandir, hanya bikin jalan berdebu, bikin kotor saja. Kalian tahu bahwa smelter nikel ini bikin sumber air warga di beberapa pulau kecil di timur negara ini tercemar. Banyak suara warga yang bilang kalau kebunnya itu diambil, wilayah tangkap ikan mereka itu berkurang, dan airnya menjadi kotor. Hal ini tidak pernah didengar. Pemerintah terus mendorong smelter sebagai proyek strategis nasional, katanya untuk bikin baterai kendaraan agar kurangi polusi. Padahal
isi baterai itu pakai apa? Listrik dari PLT batu bara kan? Ini sama saja bohong. Bukan begitu toh, Bung Raymond? Betul sekali Kakak Olen. Mantap, kata-kata Kakak Olen itu sangat sadis tuh. Kita sudah alami pembabatan hutan di Kalimantan. Sekarang pembabatan hutan itu melirik ke tempat Kakak Olen, timur. Di situ hutan-hutan dibuka untuk sawit lah, food estate lah, smelter nikel, dan tambang-tambang lain. Kalau dilacak, para pemilik korporat ini, mereka selalu ada di lokasi yang sama. Koalisi Bapak Komad Kamit. Kita bosan lihat mereka terus. Saya jadi bertanya, apa iya Pak Komad Kamit bisa bertindak tegas dengan para perusak lingkungan? Kita harus bekerja sama. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya rasa itu di situ sudah jelas. Baik, kedua pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misinya. Dan sekarang kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Pada segmen ini panelis akan memancing dengan pertanyaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan oleh masing-masing dari paslon ini. Panelis pertama yang akan memberi pertanyaan adalah Profesor Dr. Djaprejo STRT MSI, Guru Besar dan Ahli Energi Terbarukan dari Universitas PIKMI Negeri kita. Silakan Profesor untuk mendekat ke kolam pancing. Hati-hati Prof, bismillah terlebih dahulu. Nomor berapa Prof? Boleh dilihat? 2, baik. Ini ya Bapak Ibu sekalian, amplopnya. Ini silakan dipegang dan dibacakan pertanyaannya di tempat duduk. Boleh tepuk tangannya. Silakan dibacakan pertanyaannya Bapak. Bagaimana cara Anda untuk menjaga ketahanan kebutuhan pangan di negeri ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa program masing-masing pasangan terkait transisi ke energi bersih? Itu saja. Baik, terima kasih pertanyaannya Prof. Berikutnya langsung saja untuk menjawab dari paslon status quo. Menjawab pertanyaan mulai dari Anda berbicara, waktunya 2 menit. Terima kasih, Prof. Itu tentunya pertanyaan yang sangat mudah bagi kita berdua ya. Karena apa? Untuk menjaga tatanan pangan itu kan dimulai dari menjaga apa ya? Pakai menggunakan sabun lah, sabun cuci tangan gitu. Jadi kita bisa membersihkan tangan kita dari sini. Selain itu kita juga harus memperhatikan kemana arah angin berhembus. Bisa dari timur ke barat, selatan, ke utara, tak juga aku temukan. Debu-debu yang berterbangan tidak bisa disalahkan. Benar. Ya. Benar. Ini kok, tapi kok itu kan malah ngomongin cuci tangan ini loh. Kami ini akan mengajak warga lokal untuk meningkatkan produksi, mengurangi pemborosan dan mempromosikan keanekaragaman pangan. Walaupun perubahan iklim berdampak parah pada mata pencarian dan produksi pangan kita. Kamit dan Komad akan selalu koordinasi bersama dengan pelaku-pelaku yang tersebar di daerah-daerah. Untuk energi bersih, kita sudah ada regulasi untuk mendorong energi terbarukan. Masyarakat kita bisa kok bikin panel tenaga surya di rumah, ya toh? Tapi kalau kemudian dibongkar PLN, ya tanggung sendirilah, masa ngadu-ngadu ke kami. Iya, betul. Ya, cukup itu saja. Cukup itu saja. Baik penonton harap tenang. Baik Bapak terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik selanjutnya paslon alternatif silakan untuk memberikan tanggapannya. Waktu Anda 2 menit. Baik, ketahanan pangan bukan ketahan di tangan. Ya. Pertama, ketahanan pangan itu memang krusial. Karena di dalamnya itu banyak sekali persoalan yang dapat mengusik pangan kita. Seperti contohnya krisis iklim. Secara kebijakan pun semestinya hal ini diambil secara proporsional. Artinya, kalau kebijakan yang terdahulu itu terbukti gagal, ya jangan dipakai lagi, jangan diulangi lagi. Karena bukannya setiap kebijakan yang lahir itu telah dipertimbangkan matang-matang, ditambahkan lagi dengan soal sikap pejabat yang denial sama dampak kekurangan pangan. Kita di negara ini, kita hidup di negara yang gemar limpah dan berlimpah sumber pangan. Masa sampai kita harus impor begitu? Kira-kira statement seperti begini, urusan pangan itu kalau tidak ada direspon secara serius,
itu efeknya bukan main-main. Kita tentu masih ingat kasus di Papua ketika orang meninggal sebab kelaparan. Saya meski sehari-hari sebagai pedagang sayur, tapi saya ini paham betul soal energi bersih. Saya tahu di negara ini ada oligarki batubara yang merupakan kolaborasi penguasa dan penguasa tambang yang terus menggunakan energi kotor. Kalau energi kita masih bergantung pada batubara, kan percuma kampanye mobil listrik untuk kurangi polusi udara. Kampanye penggunaan mobil listrik ini itu akan berdampak baik menurut mereka, tapi bukan untuk kita. Untuk di kota-kota besar, mungkin penggunaan mobil listrik itu bisa. Tapi bagaimana untuk kami yang ada di pelosok-pelosok? Kalau energi kita ini masih bergantung pada batu bara, kan percuma kampanye mobil listrik untuk mengurangi polusi udara. Memangnya bagaimana dengan isi baterainya? Kan pakai PLTU batu bara juga. Tidak segampang belut listrik yang bisa berkembang sendiri di alam. Mobil listrik tentunya menggunakan bahan bakar yang berbeda. Harus dicas dan tidak bisa menggunakan token. Makanya pemerintah itu harus melakukan audiensi kepada para ahli untuk menciptakan perubahan ini. Bukan hanya suruh main beli dan beralih ke mobil listrik saja. Lagi pula isu kendaraan listrik ini hanya untuk urusan di kota-kota besar yang sudah punya banyak pos-pos pengisian baterai. Kalau di kampung saya tidak relevan. Malahan mungkin saya punya kampung ini hanya kebagian pencemaran lingkungan dari smelter nikel. Belum lagi saya punya saudara-saudara yang meninggal kecelakaan kerja karena kebakaran tungku-tungku smelter. Pemerintah harus membuat kebijakan yang strategis perihal ketahanan pangan. Jangan sampai program ketahanan pangan malah menimbulkan masalah baru yang tidak kalah serius. Ya contohnya kerusakan lingkungan. Pemerintah juga harus dorong pertanian rakyat yang sediakan pangan pokok selain beras. Coba kasih para peneliti dan sarjana pertanian agar bisa bikin inovasi untuk ketahanan pangan. Jangan tiap-tiap jelang krisis selalu impor beras terus. Kita ini kan negara agraris, banyak petani bisa diberi insentif biar mereka bisa menanam jagung, singkong, sorghum, sagu. Jangan juga dipaksa untuk mereka bekerja di food estate. Biarkan mereka menanam di lahan mereka masing-masing. Anggap saja mereka juga anggota kader. Pemerintah harus tegas soal keseimbangan pangan. Ekosistem ini harus terus bertumbuh, bukan tabiat buruk yang selalu kambuh. Banyak sekali isu-isu yang terkait di dalam persoalan ini. Mulai dari adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita harus berantas. Ini bukan monopoli. Karena setiap kesempatan belum tentu ada dana umum. Baik, hadirin juga penonton sekalian. Kali ini paslon status quo akan memberikan pertanyaan kepada paslon alternatif yang nanti akan dijawab langsung dan juga sebaliknya. Boleh langsung saja untuk memberikan pertanyaan dari paslon status quo. Baik, terima kasih. Saudara Olen, apa yang bisa Anda lakukan dalam membantu atau memfasilitasi suatu daerah untuk menggali daripada yang namanya potensi keberagaman pangan mereka? Kita orang ini mesti sadar bahwa pangan lokal itu sangat beragam bentuknya. Kita orang ini harus bergeser dari paradigma bahwa pangan lokal itu hanya beras atau padi. Padahal di luar itu banyak sekali pangan lokal yang tersedia. Selama ini terlalu dicokoki dengan sistem pangan yang disebut sistem pangan tunggal. Yaitu kalau nggak nasi ya nggak makan. Ya, ya ini kan masalah ya. Pemerintah itu sebenarnya harus bisa kasih semacam program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk para pelaku usaha pangan. Agar kualitas bahan pangan yang mereka kelola itu bisa meningkat. Jadi jangan sedikit-sedikit itu impor saja, impor terus. Ya, Bung Raymond tadi sudah menyampaikan bahwa mari kita beri petani rakyat itu insentif untuk mendukung ketahanan pangan. Jangan malah petani rakyat itu dijerumuskan ke mafia pupuk. Terima kasih. Petani yang memuliakan benih lokal itu banyak sekali di negara ini di bagian timur. Nah, hal ini harus didukung. Desa memulai kemandirian dengan bantuan stakeholders dalam kaitannya dengan penyediaan sumber bahan baku produksi. Dalam hubungannya dengan ini, para stakeholders ini ditempatkan sebagai posisi membina desa. Adapun desa yang dibina berperan pada posisi menjadi desa binaan. Saya punya orang banyak sekali dan sesuai dengan ahlinya. Jadi begini Pak Komad, ibaratnya seperti ini, jangan suruh tukang potong daging untuk potong rumput. Itu tidak pada tempatnya. Jadi seharusnya
menempatkan orang seperti begini. Right man in the right place. Alright. Baik, langsung saja. Saudara Raymond, bagaimana Anda menyikapi jika salah satu bagian dari oligarki batubara? Kalau ada, saya sudah jadi pengusaha dari dulu di negeri ini. Justru saya ada di sini untuk melemahkan kekuasaan oligarki batubara. Yang artinya, dari hasil penjualan batubara, itu bukan hanya untuk ke perusahaan, tapi bisa meratakan kesejahteraan, biar mereka berkembang. Semua bisa merasakan dampaknya. Olen dan Raymond akan memberi insentif kepada mereka yang memasang surya panel di rumah. Bukan malah membiarkan PLN datang membongkar dan memberikan denda. Pak Komad dan Kamit, Bapak tadi menyebutkan bahwa tidak adanya polusi udara yang diakibatkan oleh pembakaran hutan. Sekarang saya mau tanya Bapak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebenarnya simpel. Karena hutannya sudah habis. Makanya tidak ada lagi kebakaran hutan. Apanya yang mau dibakar? Dan itu harus kita syukuri. Karena itu kita hidup di negara yang banyak angin berembus. Sehingga apabila kebakaran, salahkan angin yang berembus. Ya tidak bisa. Kalau dari saya mungkin sangat simpel ya. Kami semuanya akan mengajak masyarakat itu untuk berkebun secara masif. Kalau perlu nanti saya akan mengajak influencer, YouTuber, selebgram, sehingga penanaman pohon itu bisa terekspos dan masyarakat luas itu bisa tahu. Dan perlu juga kita iklankan di semua sosmed itu, supaya rating saya naik, banyak follower, saya bisa eksis dan saya bisa open endorse. Untuk pembangunan besar-besaran ini tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Baik pemirsa dan juga penonton sekalian, kita tadi sudah menyimak bagaimana masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan dan juga menanggapi. Untuk itu kita rehat sejenak, tetaplah di debat pura-pura Pilpres 2024, kita memilah dan memilih. Kembali di debat pura-pura Pilpres 2024, kami memilah dan memilih. Ya pemirsa, pada segmen kali ini kedua belah paslon akan kembali berdebat, bertanya dan menjawab isu seputar pelestarian lingkungan. Ini menjadi tantangan kita ke depan di mana negara ini adalah salah satu paru-paru dunia di mana dengan menjaga hutan maka dapat mencegah pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim khususnya di negara ini. Angka deforestasi setiap tahunnya menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran dan ini dapat menyebabkan dampak negatif baik untuk keberlanjutan lingkungan maupun kehidupan sosial. Hari ini kita melihat banyak sekali pembabatan hutan untuk areal perkebunan, pertambangan, transmigrasi ataupun lainnya perlu dilakukan pengawasan. Menanggapi hal tersebut, tiap paslon akan diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait isu tersebut. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada paslon status quo, waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menanggapi hal tersebut, tentu perlu pembenahan pada masyarakat kita sendiri, tentunya. Kenapa? Karena pemeliharaan lingkungan itu dimulai dari sekitar kita sendiri. Untuk lahan, hutan, hingga daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan investasi harus dilaksanakan dengan aturan sistem yang berlaku. Jika terjadi kekeliruan dan kelicikan pada satu pihak, tentu harus dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Saya berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap perusahaan oknum yang tidak menjalankan sistem dengan semestinya. Kesejahteraan tentu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, yang nantinya akan berdampak positif untuk meningkatkan kebutuhan dalam dan luar negeri. Namun tetap menjaga ekosistem yang berjalan. Saya percaya bahwa pembangunan ini bisa selaras dengan pelestarian lingkungan, dalam hal ini akan mencegah deforestasi hutan.
jika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden negara ini, kami akan terjun langsung ke lapangan memberikan arahan kepada masyarakat dan instansi terkait untuk menjaga dan memelihara ekosistem. Kuncinya ada di masyarakat, karena sekali lagi, mereka akan menjadi garda yang terdepan pencegahan deforestasi. Yang tahu situasi lapangan kan mereka juga toh. Nah, itu. Alhamdulillah, negara kita masih diberi nikmat oleh Tuhan. Hutan yang cukup lebat, air dan udara yang cukup, itu harus kita syukuri. Apa yang diberi Tuhan jangan sampai disia-siakan. Bahaya. Tuhan memberikan alam dan semesta buat kita ini semua, itu buat kebaikan kita. Menjaga itu harus menjadi tanggung jawab kita. Kita itu harus terus berdoa agar semuanya lancar baik-baik saja. Itu sudah cukup bagus. Sekali lagi berkah. Berkah, berkah. Selanjutnya dari paslon alternatif. Poin yang saya tangkap bahwa Bapak mengatakan bahwa membenahi masyarakat. Kenapa harus benahi masyarakat? Kenapa tidak dengan regulasi atau perusahaan yang sering lolos hukuman ketika terbukti melakukan deforestasi yang berujung kebakaran hutan? Ini kalau ada uang, kasih lolos itu perusahaan. Hutan dibabat, nanti kalau lingkungan rusak itu urusan belakang. Memberi pemahaman itu tidak cukup dengan hanya benar. Apa yang mau dibenahi? Kalau peraturannya saja masih karet, masih bisa melar-melar, karena urusan uang saja. Pemerintah semesti menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pasti harus menguntungkan for masyarakat. Dan jangan lupa bekerja sama dengan tenaga ahli untuk menjaga tatanan ekosistem yang berjalan. Di era sekarang, semua mudah berspekulasi. Mana yang baik dan mana yang buruk secara singkat. Jika pemerintah menggunakan sistem yang hanya membuat rakyat makin sengsara, jangan pernah ngoni bilang kesejahteraan itu hanya untuk rakyat. Dalam pemerintah memang ada kata dasar perintah. Dalam wakil rakyat ada kata wakil. Saya rasa itu so jelas. Baik. Ya, kedua pasang calon sudah memberikan gagasannya masing-masing. Saat ini kita masuk ke sesi tanya dan juga menanggapi. Boleh silakan untuk paslon status quo untuk memberikan pertanyaan kepada paslon alternatif. Silakan, waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Dalam menjaga ekosistem hutan, selain mengkampanyekan jaga lingkungan, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi kerusakan hutan negeri ini? Langsung saja, paslon alternatif untuk menjawab. Oke. Kalau kampanye dari kecil itu sudah jadi kalimat yang sama dari zaman dulu, masa kini orang butuh langkah yang konkret. Nyandak lagi kampanye, tindak tegas perusahaan pembabat hutan. Kalau perlu, direvisi itu undang-undang supaya tidak semena-mena. Kampanye memang penting. Terkadang itu cuma terjebak dalam seremoni. Ya, demi kebutuhan fit di sosmed. Biar kalau mau dapat lihat, orang coba bantu batanang pohon-pohon. Padahal itu cuma pencitraan. Jadi sekarang mesti ungkapkan masalah. Cari solusi. Kalau perlu, orang gandeng anak muda buat berpartisipasi. Di samping masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat. Yang selama ini kesusahan akibat dampak deforestasi. Baik, selanjutnya giliran paslon alternatif yang akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon status quo dan waktunya 1 menit dan juga akan dijawab dengan waktu 2 menit. Silakan. Baik, sekarang ini kita lihat banyak sekali kasus pembabatan hutan secara ilegal. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apa usaha yang akan Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus yang telah terjadi? Di mana kita orang tahu bahwa hutan-hutan begitu gampang sekali dengan mudahnya bagi investor dan masyarakat lokal untuk diperjualbelikan. Dan gampang sekali hutan itu dibakar untuk memudahkan jalan bisnis mereka. Nanti kalau bisnis ini telah selesai, semua lahan itu akan terbengkalai begitu saja. Dan mengakibatkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan juga limbah. Silakan. Langsung saja dijawab. Kami akan ngajak pengusaha itu untuk ngobrol. Untuk ngobrol kalau memang mereka terbukti melakukan pelanggaran, ya
diakhiri dengan ngobrol aja dulu gitu. Setuju dengan Pak Komad saya. Sudah sesuai dengan arahan konsultan politik kami. Betul. Oh, itu bagus banget. Itu aja. Kalau ditanya siapa konsultan politik kami, nah, pasti penasaran kan? Pokoknya adalah pokoknya konsultan. Ada ya pokoknya? Baik. Ada. Waktu selesai cukup ya? Baiklah, sesama pasangan calon sudah memberikan pertanyaan dan juga jawaban. Sepertinya debat semakin seru saja. Terasa ya penonton sekalian? Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu tetap di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Kembali bersama saya Laila Majnun di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Baik pemirsa, pada segmen ini kedua pasang calon akan saling adu gagasan bertema energi bersih dan polusi udara. Untuk itu kami persilahkan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan ide dan gagasan terkait isu tersebut. Kepada paslon status quo, kami persilakan terlebih dahulu. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Mobil listrik menjadi masa depan. Mobil listrik bisa menjauhkan kita dari polusi. Ini adalah hal yang menjanjikan. Kita harus kejar, persiapkan, antisipasi semua kemungkinan. Mobil listrik saat ini menjadi sebuah image baru, khususnya di kalangan masyarakat Gen Y, Gen Z, dan juga gen-gen selanjutnya. Para pengusaha juga. Kebutuhan mobil listrik adalah perlu dipersiapkan di beberapa tahun ke depan. Mulai dari ketersediaan barang, sumber daya, manufaktur secara lokal, keterjangkauan di daerah terpencil, hingga infrastruktur dan alat charging mobil tersebut. Kita perlu gencarkan lagi kampanye soal mobil listrik. Kita sudah punya industri nikel yang besar. Kita siap bersaing. Kita siap jadi pemain dunia. Jadi menurut saya sama seperti tadi. Kita kerahkan selebgram, influencer, konten kreator, TikToker, dan juga semuanya. Kalau perlu di langkah awal kita bagi-bagikan secara gratis kendaraan listrik itu ke masyarakat. Bayangkan, kalau lebih dari 50% masyarakat kita pakai kendaraan listrik semua. Ketika kita menggunakan mobil listrik, nggak ada bising-bising itu. Jadi setidaknya itu akan mengurangi polusi udara, polusi suara. Saya setuju, sudah sesuai dengan apa yang konsultan politik kami sarankan gitu loh. Baik. Saya setuju. Waktu selesai. Terima kasih Bapak-Bapak dari paslon Sama-sama. status quo. Sama-sama. Selanjutnya dari paslon alternatif untuk memberikan gagasan dan juga idenya. Waktu 2 menit ketika Anda berbicara. Saya melihat beberapa waktu lalu, Pak Kamit membagikan ratusan unit kendaraan motor dan mobil ke desa-desa. Saya rasa Pak, itu jauh dari kampanye mobil listrik. Memang dunia sekarang ini tidak terlepas dari persaingan tentang kendaraan listrik. Tapi kita ini jangan buru-buru ikutan ini, itu. Sebelum masuk jauh ke kendaraan listrik, tapi lebih baik kita cek dulu. Apa ini menjadi kebutuhan masyarakat? Apa memang masyarakat sekarang perlu kendaraan listrik? Kendaraan listrik atau transportasi massal yang oke? Lalu bagaimana fasilitas dan infrastrukturnya? Tersedia atau tidak? Yang di pelosok-pelosok sana itu, kesana saja motor susah, apalagi mau pakai mobil listrik. Dan satu pertanyaan saya, apakah Bapak Kamit menggunakan APBN untuk lebih bertenaga mendapatkan energi? Silakan dijawab. Lagi pula ini, kalau mau charge ini pakai listrik bertenaga batu bara, kan menimbulkan polusi juga. Belum lagi ongkos lingkungan dan sosial dari smelter nikel yang merampas hak rakyat atas air bersih dan lingkungan yang baik. Saya banyak dengar cerita dari perempuan di pulau-pulau tentang bagaimana smelter nikel membuat sumber air tercemar. Sampai merah loh airnya. Pak Kamit ini pribadi yang berambisi, pantang menyerah. Saya kadang-kadang segan sama riwayat Pak Kamit ini. Pak Kamit ini merangkak dari bawah, dari nol. Saya yakin bukan hanya dengan berdoa saja Pak Kamit bisa sampai di sini. Apakah Pak Kamit juga seorang seleb, influencer, cepat sekali viralnya, TikToker. Baik. Ini sepertinya paslon alternatif ngerosting lagi ya. Oke, sabar ya Pak Komad, Pak Kamit, sabar ya. Maaf.
Ya, kali ini kita kembali panggil panelis kita. Ya, kita undang Profesor Dr. Jubaidah MSc, Rektor Universitas Alam Bagus. Berikan tepuk tangan dong penonton. Untuk semangat ibunya memancing. Berapa? Berapa ibu? Nomor 3, baik nomor 3 ya. Nomor 3 amplopnya silakan ibu. Dibawa amplopnya, dibuka di meja dan dibacakan langsung. Negara ini adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Dan salah satunya adalah berlimpahan hasil tambang di negara ini. Ironisnya, hari ini kita tidak jarang mendengar banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh proses pertambangan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan soal industri nikel yang memang masif, tapi kerap dikritik karena merusak lingkungan? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga pembangunan tetap dalam koridor yang tidak menyusahkan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Jubaidah MSc, Rektor Universitas Alam Bagus. Untuk pertanyaan boleh tepuk tangan untuk Profesor Jubaidah. Langsung saja kita persilakan untuk paslon status quo. 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Negara ini tanahnya tanah surga. Ranting dilempar akan tumbuh. Buah dilempar akan tumbuh. Hingga tanahnya dibiarkan saja pun tetap akan ada rumput yang tumbuh. Masyarakat ini tidak perlu khawatir. Saya akan ajak bicara para pengusaha nikel supaya mereka ini nggak main-main. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Saya sudah ada di sini. Tidak boleh kita mencurigai Tuhan Yang Maha Esa. Kita pasti diberi rezeki yang cukup olehnya. Selama kita selalu mau bicara, selalu ada solusinya. Amin ya robbal alamin. Nikel bikin rusak. Saya belum dengar. Itu benar. Itu semua yang disampaikan Pak Komad itu adalah investasi pahala, berkah, tabungan untuk akhirat, baik untuk kita dan rakyat di negeri ini, ya toh? Dengan begitu kita semua akan tetap bertemu di surga nanti. Bukan hanya di negara ini. Amin. Ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk menjawab paslon alternatif. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Sumber daya alam dirusak untuk tambang. Sumber daya manusia dirusak untuk menjadi penggali lubang. Yang kaya semakin kaya, yang belum sejahtera ya di situ-situ aja. Banyak ahli yang tidak diajak untuk mengurusi hal ini. Karena para elit takut potongan dagingnya berkurang. Saya punya cerita, saya punya saudara bertemu dengan seorang investor. Saudara saya suruh investor memulai doa untuk kelancaran proses pekerjaan. Dan investor itu pun berdoa, dan kata-kata yang diucapkan adalah, Tuhan berkati pekerjaan kami ini supaya kami makan, kami kenyang. Berkati dan tumbuhkanlah pepohonan dan jaga hasil laut kami agar kami esok hari masih tetap cari maksud saya. Saudara saya di sana tertawa sambil menepuk punggungnya dan berkata, curi atau cari? Jangan sampai saya keberi kowe. Olen dan Raymond tidak perlu basa-basi. Dagingnya itu harus dibagi-bagi, bukan untuk dimakan sendiri. Daging saja itu ada sertifikasinya. Jangan sampai lahan-lahan cuma jadi asumsi kepemilikan beberapa orang di negeri ini. Sebentar-sebentar lahan jadi keluar sertifikat, ternyata ditelusuri begini, banyak masalah. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kedua paslon kita hari ini. Selanjutnya penonton dan juga pemirsa, kita melangkah ke subtema selanjutnya yaitu tambang dan bancakan para elit. Tambang dan bancakan para elit adalah isu atau bola liar yang bergulir di masyarakat. Hal ini perlu sama-sama kita musyawarahkan. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan konsesi pertambangan, tingkat kompleksitasnya cukup tinggi. Mulai dari melakukan proses survei, eksplorasi, peningkatan perizinan, pengelolaan konsesi tambang, persiapan armada, dan lain sebagainya. Hal itu dapat terlaksana ketika ada kerjasama antara pemilik lahan, baik masyarakat maupun dari pemerintah.
dan dapat menentukan wilayah mana saja yang akan dikelola untuk aktivitas pertambangan. Nah, pertanyaan bagi para paslon, bagaimana Anda menanggapi isu tersebut dan solusi apa yang Anda rekomendasikan? Masing-masing paslon akan diberi waktu 2 menit. Kita mulai dari paslon status quo terlebih dahulu. Silakan. Menurut saya begini saudara-saudara. Tantangan ke depan adalah apabila ada pihak baik swasta maupun elit yang ingin punya usaha di bidang pertambangan. Tentu selain screening yang ketat, saya akan ajak ngobrol para calon pengusaha tambang yang mau berbisnis. Ngobrol adalah kunci. Implementasi urusan kedua. Kami Komat Kamit siap menerima amanah. Ini sudah menjadi jalan ninja kami. Jika kami terpilih, semua akan diselesaikan satu persatu. Menurut saya setuju dan saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh Pak Kamit. Kami Komat Kamit komitmen. Baik, langsung saja kita mendengar seperti apa pendapat dari paslon alternatif. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tahun 2021, luas pertambangan di Indonesia adalah 97.767.729,55 hektar. Atau setengah dari luas daratan Indonesia ini telah dikuasai oleh sektor industri pertambangan. Kasus kriminalisasi yang terjadi selama 2021 adalah sebanyak 58 kasus. Kriminalisasi yang terjadi di sektor pertambangan paling tinggi adalah sebanyak 52%. Hal ini diikuti dengan kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebanyak 34%. Ini bukan angka yang kecil. Angka persenan ini sudah gila besarnya. Sejauh ini yang paling jauh. Latar belakang saya memang adalah sebagai seorang pedagang di pasar. Tapi saya juga tahu tambang ini meski berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan lapangan pekerjaan, tapi hal ini juga merusak lingkungan secara dahsyat dan menimbulkan konflik sosial di berbagai tempat. Saya juga banyak baca berita-berita bagaimana para orang-orang elit di negeri ini tidak jarang memberikan tekanan-tekanan kepada masyarakat jika terjadi konflik dengan perusahaan tambang. Padahal semestinya kami ini perlu dikasih pintar, perlu dikasih belajar, dikasih pelatihan agar daerah kami juga maju. Mencari suara untuk Pilpres tentu mengeluarkan banyak uang, pribadi atau dari partai sendiri. Uang pribadi dari mana? Dari bisnis-bisnis beliau. Bisnis apa? Bisnis yang menyengsarakan rakyat. Uang bisnisnya buat kampanye. Dan ngomong ke masyarakat tentang kesejahteraan. Tantangan ke depan adalah kesejahteraan negara ini. Harus merata. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ini adalah waktu yang ditunggu untuk para penonton sekalian. Dan kali ini penonton bisa mengajukan pertanyaan. Boleh, silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Laila. Perkenalkan, nama saya Ningsih. Saya mahasiswa Undian, Universitas Dinasti Antarnusa. Pertanyaan saya, jika kalah, apakah Anda bersedia untuk menepati janji yang sudah Anda tawarkan mengenai pencegahan kerusakan lingkungan? Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Mbak Ningsih. Langsung saja untuk paslon status quo untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, saya sudah mengatakan soal kalah atau menang. Saya sudah sangat berpengalaman dan saya tidak mempermasalahkan menang atau kalah. Sebab kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Menang yang sesungguhnya adalah merendahkan hati dan rela berkorban demi kepentingan negara ini. Jika Bu Olen dan Pak Raymond menang dan mengajak saya di jajaran kabinet, saya bersedia. Bukan begitu Pak Kamit? Iya, iyalah. Iya, seperti itu. Saya juga sekali lagi mengucapkan saya tetap berada di jalan Allah. Jika ada yang membutuhkan bantuan, saya akan bantu. Saya akan mengabdi kepada siapapun yang diberi amanah untuk memimpin negeri ini.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya untuk paslon alternatif untuk menjawab pertanyaan dari Ningsih. Silahkan waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih Saudara Laila. Begini Saudara Laila, Olen dan Raymond ini jadi capres bukan dari uang tambang atau sawit atau usaha apapun yang merusak lingkungan. Kami bisa maju saat ini karena kampanye kami didukung oleh akar rumput. Ya jelas kami tentu butuh dana. Tapi dananya yang kami dapat itu dari pendukung kami, pendukung akar rumput. Seperti saya, seorang pedagang sayur, petani, ojek pangkalan, ojek online, guru-guru, dosen, dan mahasiswa. Mereka semua itu sumbangkan tenaga dan keahlian masing-masing. Jadi saya saat ini bisa percaya diri mengatakan bahwa kami tidak berutang pada perusak lingkungan. Kalau kami menang, kami bisa tindak tegas, mereka yang bikin usaha tapi merusak lingkungan. Orang ini didukung masyarakat adat dan petani nelayan kecil menggantungkan nafkahnya pada kelestarian lingkungan di sekitarnya. Nelayan mana bisa cari ikan kalau lautnya rusak disiram limbah smelter dan tambang. Petani mana bisa garap lahan kalau lahannya dipakai tambang batu bara macam di Kalsel. Belum lagi kita tahu kemarin ada insiden smelter nikel yang meledak sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Di belakang kami ada pendukung kami yang ingin kelestarian lingkungan. Mandat kami yaitu merebut kembali bumi negara ini dari tangan oligarki perusak lingkungan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua pasangan calon kita. Ya, segmen pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing calon. Selanjutnya kita akan masuki segmen penutup. Pada segmen ini kedua paslon akan menyampaikan pernyataan penutup. Masing-masing 2 menit. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Komat kami adalah konsistensi. Sebagaimana para ahli selalu mengatakan, kuncinya adalah konsisten. Komat kami adalah kunci. Kunci adalah K. K adalah kunci. Dibolak-balik kita pun tetap akan menjadi kunci. Untuk itu, kunci merupakan salah satu kunci dari yang paling kunci. Kunci untuk menjadikan negara ini menjadi yang lebih baik. Bersama kami, Komat Kamit selalu berbagi kunci. Sebagaimana kunci mendapatkan kunci untuk membuka pencerahan yang lebih baik. Rakyat menjadi nomor 1 dengan Komat Kamit yang bersatu. Komat dan Kamit paket komplit. Berpikir luas, tidak sempit. Tetap bekerja, walau sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya yang memimpin negeri ini, saya pastikan semua dapur rakyat akan berasap. Anak-anak dari semua kalangan penghasilan bisa sekolah dan kuliah, agar cerdas, serta kritis, dan bisa sejahtera. Kebutuhan pangan, ekosistem hidup, semua akan kami jaga demi kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk akumulasi kaum elit. Olen dan Raymond akan bersama rakyat, kami yang terbiasa di kalangan masyarakat tertinggal akan berjalan bersama. Terima kasih. Betul sekali. Silakan, Baik, Olen. bersama Olen dan Raymond, kita sukseskan pemilu 2024 karena suara Anda tidak bisa kami beli. Harganya mahal dan tidak murah. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang tidak diskriminatif. Kami maju jadi capres didukung akar rumput. Mandat kami adalah mensejahterakan semua rakyat di negara ini, tak hanya elit. Saya ingin menyampaikan dari lubuk hati, demi perut yang harus diisi, demi kebaikan untuk negeri ini. Baiklah pemirsa, tibalah kita di penghujung acara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon kita hari ini. Debat Pura-Pura Pilpres 2024, kami memilah dan memilih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebagai penutup, inilah penampilan yang menggairahkan dari Mother Bank. Pemilihan umum